Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak dan misaki semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya sayang, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, lesson well, and worthwhile. Amin. Setiap hari kita melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat. Seorang mukmin akan terlihat keimanannya jika ia memperhatikan kebersihan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Masya Allah, begitu pentingnya hidup bersih dan sehat ya sayang. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, tentang kehidupan bersih dan sehat di rumah. Sekarang coba Ananda perhatikan teks percakapan berikut. Nah, teks ini berkaitan dengan kehidupan bersih dan sehat. Perhatikan ya sayang. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Komang menjawab, baiklah ibu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah, dari teks percakapan tersebut, Miss Agi punya satu pertanyaan. Mengapa rumah itu harus bersih? Kenapa sayang? Yes, agar hidup atau penghuninya menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi begitu pentingnya hidup bersih dan sehat karena dapat terhindar dari penyakit dan menjadikan sehat. Nah, dari teks yang sebelumnya sudah kita baca bersama, terdapat kosakata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat, ya. Kira-kira apa saja kosakatanya sayang? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, kosakatanya yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat antara lain ada bersih, sehat, penyakit. Nah, ini hanya beberapa kosakata saja. Masih banyak kosakata yang lain yang berhubungan dengan hidup bersih dan sehat. Nah, tadi Ananda sudah melihat kosakata yang berhubungan dengan kehidupan bersih dan sehat. Kira-kira kosakata itu apa ya? Nah, kosakata adalah daftar kata-kata. Nah, jadi kosakata itu sama dengan kata. Kosakata dapat kita temukan di dalam teks atau bacaan. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Nah, jadi pada sebuah gambar, dengan melihat gambar kita bisa mendapatkan informasi. Kira-kira gimana ya contohnya? Nah, berikut kita bahas bersama-sama. Nah, berikut adalah contohnya ya sayang, ikan dan Kak Diko. Nah, Ananda bisa lihat ada 4 gambar. Nah, dari setiap gambar, Ananda bisa mendapatkan informasi. Kita lihat dari gambar yang pertama, coba Ananda perhatikan dulu gambarnya sayang. Iya, nah dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan informasi yaitu, perhatikan tanda merah, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, itu adalah informasinya. Kita lihat lagi kepada gambar yang kedua. Nah, perhatikan gambarnya. Ya,
kita mendapatkan informasi atau kita bisa membuat kalimat dari gambar tersebut seperti Bobby mengambil ikan, ikan diletakkan di lantai. Nah, seperti itu. Lanjut ke gambar yang ketiga. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu, lalu kita buat kalimatnya, yaitu Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Nah, Kak Diko berkata, Ibu, mengapa ikanku di lantai? Nah, seperti itu ya. Lanjut ke gambar yang terakhir atau gambar keempat. Bobby menghampiri kakaknya. Bobby berkata, aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Kata Bobby. Lalu Kak Diko menjawab, ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, seperti itu ya sayang. Gambar yang bisa memberikan informasi kepada kita. Nah, kita juga bisa membuat kalimat atau cerita berdasarkan gambar. Kira-kira bagaimana ya cara membuat cerita berdasarkan gambar? Nah, berikut informasinya. Yang pertama, yang harus Anda lakukan yaitu amati gambar. Lihat gambarnya, pahami gambarnya apa, tentang apa ya sayang. Lanjut yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Nah, dengan melihat gambar, Ananda bisa menentukan tema atau topik gambar tersebut. Dan yang ketiga yang harus Ananda lakukan yaitu buat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Dan yang terakhir, rangkai kalimat menjadi sebuah karangan atau cerita. Lingkungan sehat. Rumah harus selalu bersih dan sehat. Rumah yang bersih dan sehat akan tampak rapi dan terhindar dari penyakit. Yang harus menjaga kebersihan rumah adalah seluruh anggota keluarga. Nah, jadi bukan hanya ibu, bukan hanya ayah ya yang menjaga kebersihan di rumah, tapi seluruh anggota yang ada di rumah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Alat yang digunakan untuk bersih-bersih yaitu, nah yang berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah, membersihkan sekolah, dan lain-lain. Membersihkan suatu tempat ya sayang. Yang pertama yaitu ada, nah Nanda pasti tahu ini sapu, lalu kain pel, lalu ada kain lap, kemoceng. Nah, kemoceng ini untuk membersihkan debu, lalu ada sekop sampah, dan ada sapu lidi. Nah, ini adalah alat-alat untuk membersihkan sesuatu, alat untuk bersih-bersih. Lingkungan rumah yang sehat bebas dari sampah yang berserakan. Nah, jadi kalau rumahnya sehat itu rumahnya bebas dari sampah, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Sampah harus selalu dibuang pada tempat sampah. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan sampah non-organik. Kira-kira apa ya sampah organik dan sampah non-organik? Berikut penjelasannya. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Nah, contohnya yaitu ada sisa makanan, kayu, daun, ranting, dan lain-lain. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang bisa membusuk. Ya, jadi sampahnya kalau sudah lama kita biarkan maka akan membusuk, ya, itu sampah organik. Sementara untuk fungsinya atau gunanya, meskipun dia mudah membusuk tapi dia punya manfaat juga ya sayang. Jadi berguna untuk membuat pupuk kompos untuk tanaman. Jadi berguna untuk pupuk ya, menjadi pupuk. Lanjut yaitu sampah non-organik. Nah, sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk ya. Nah, contoh-contohnya ada plastik, pecahan kaca, botol, kertas, tisu, keramik, dan lain-lain. Nah, gunanya apa ya, Miss? Sampah non-organik atau sampah non-organik ini bisa diolah menjadi apa, Miss? Nah, sampah non-organik bisa diolah menjadi kerajinan tangan, kotak pensil, pajangan, bingkai foto, dan lain-lain. Lingkungan rumah yang bersih dan sehat akan tampak indah, asri, dan nyaman. Asri, apa itu asri? Nah,
Asri adalah rumah yang memiliki banyak tanaman. Nah, sangat indah ya sayang apabila rumah itu memiliki banyak tanaman. Contoh kegiatan hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, yang pertama yaitu membersihkan halaman rumah, ada juga membersihkan rumah, mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari, lalu sikat gigi juga 2 kali sehari, dan merapikan tempat tidur. Lingkungan tidak sehat. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang lingkungan sehat, sekarang kita akan membahas tentang lingkungan tidak sehat. Nah, rumah yang kotor merupakan contoh lingkungan yang tidak sehat. Rumah yang tidak bersih terlihat banyak tumpukan sampah. Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau busuk dan menjadi sarang penyakit. Wah, berbahaya ya sayang, sampah yang ditumpuk seperti ini ya dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan bau busuk. Jika tubuh terserang penyakit, maka tubuh akan terasa lemah dan lesu. Nah, jadi jangan sampai kita terserang penyakit ya sayang. Jadi kita harus membersihkan rumah kita biar kita tetap sehat. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya betapa pentingnya hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat bisa dilakukan untuk mempererat persatuan. Kira-kira apa saja ya contohnya? Ada yang tahu? Iya, membantu ibu dan ayah di rumah, lalu membersihkan rumah bersama-sama keluarga. Iya, itu adalah contoh kegiatan hidup bersih dan sehat yang dapat mempererat persatuan. Nah, Mas Agi akan sebutkan contoh-contoh lainnya pada video berikut. Perhatikan ya sayang. Halaman rumah yang dibersihkan akan menjadi bersih, indah, dan asri. Membersihkan halaman rumah dapat dilakukan dengan kerja bakti. Nah, kerja bakti dapat menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Karena kerja bakti ini dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai. Jadi, kalau kita melakukan kerja bakti, maka persatuan akan muncul. Maka akan muncullah rasa persatuan. Menjaga kebersihan rumah dapat dilakukan bersama-sama. Dengan saling bekerja sama, kebersamaan keluarga akan selalu terjaga. Contoh-contoh kebersamaan di rumah. Yang pertama adalah membersihkan rumah bersama-sama atau membersihkan rumah bersama keluarga. Lalu ada bermain bersama keluarga, makan bersama keluarga, menonton televisi bersama keluarga, lalu ada sholat berjamaah bersama keluarga, dan olahraga bersama keluarga. Nah, masih banyak contoh-contoh kebersamaan di rumah yang lainnya. Mungkin Ananda bisa sebutkan ya sayang. Oke. Manfaat persatuan. Nah, ternyata persatuan itu ada manfaatnya. Nah, karena ada manfaatnya, maka kita harus melakukan persatuan dan mengamalkan persatuan. Manfaatnya yang pertama yaitu pekerjaan jadi cepat selesai, lalu memperkuat persatuan, keluarga menjadi rukun, dan menghindari pertengkaran. Akibat tidak ada persatuan. Yang pertama, pekerjaan lama selesai, lalu tidak ada rasa persatuan, sering terjadi pertengkaran, dan keluarga tidak rukun. Nah, ini akibatnya kalau tidak ada persatuan. Jadi lebih baik kita melaksanakan persatuan dan mengamalkan persatuan daripada tidak. Nah, siapa yang di rumahnya punya karya seni? Iya, punya ya sayang. Nah, karya seni ternyata terbuat dari benda alam dan benda buatan. Kira-kira apa ya benda alam dan benda buatan ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sekitar kita ada banyak benda. Nah, benda dibedakan menjadi dua, ada benda alam dan benda buatan. Nah, apa itu benda alam? Nah, benda alam adalah benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya ada batu, pepohonan, pasir, kerang laut, dan lain-lain. Nah, kalau pada gambarnya seperti ini, ada biji-bijian ya sayang, ini contoh lain dari benda alam. Ada biji-bijian, biji-bijian itu terdiri dari ada jagung, beras, kacang, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Bahan alam atau benda alam berikutnya yaitu ada daun kering, ranting, tanah liat, ada kerang, cangkang kerang, dan cangkang telur. Nah, itu adalah contoh-contoh dari benda alam. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada kertas, sedotan, plastik, dan lain-lain. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ada manik-manik. Nah, manik-manik juga termasuk benda buatan ya untuk membuat karya. Ada manik-manik, lalu ada plastisin, sedotan, dan stick es krim ya, atau kita sebut stick. Benda alam dan benda buatan dapat dibuat menjadi karya seni, misalnya kolase. Nah, kolase itu apa? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai bahan alam ataupun bahan buatan pada gambar. Kolase dapat dibuat dengan menempelkan biji-bijian, kacang hijau, guntingan kertas, atau bahan lainnya. Contoh-contoh kolase. Nah, berikut adalah contoh-contoh kolase. Bagaimana Anda dan Misagi semua? Sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Baik sayang, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, saya alhamdulillah together. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, belas Miss Agustin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.